Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Mandudi Pentasari. Saya akan membacakan tema 6 kelas 5 halaman 3. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Jawab, energi panas merupakan energi yang dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antar dua benda. 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Jawab, matahari dan api. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. 1. Gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. 2. Kemudian gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Jawab, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk masak dan menggantikan lampu. Halaman 4. Apa judul bacaan di atas? Jawab, sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1. Energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2. Matahari, panas matahari, kegiatan manusia, mengeringkan. Paragraf 3. Gesekan 2 benda, mistar plastik, telapak tangan. Paragraf 4. Api, nenek moyang, batu, kayu kering. Nomor 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Kesimpulan, sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Halaman 6. Kegiatan. Menanak nasi, alat yang digunakan, panci dan kompor, alat menanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor, listrik. Kegiatan, menyetrika baju, alat yang digunakan, setrika listrik, setrika arang. Sumber energi panas yang digunakan, listrik, api. Kegiatan memasak air, alat yang digunakan, panci dan kompor, ketel listrik. Sumber energi panas yang digunakan, api dan kompor, api. Halaman 8. Bagaimana ukuran es batu pada kegiatan wadah tersebut? Jawab, ketika es batu memiliki ukuran yang sama. 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Jawab, es batu yang diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. Manakah? Jelaskan alasanmu di tempat yang di bawah ini. Jawab, matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubahan menjadi ketika es berubah menjadi air mencair, membutuhkan panas. 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Jawab, sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda pada es menjadi benda cair atau air. Pembelajaran 2 halaman 12. Apa judul bacaan di atas? Jawab, perbedaan suhu dan panas. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Jawab, paragraf 1. Indra peraba, panas dan dingin, derajat panas. Paragraf 2. Suhu besaran. Paragraf 3. Panas, energi, termometer, kalorimeter. 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya.
Jawab. Mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Karena perubahan suhu yang diterima termometer. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Jawab. Apa jenis-jenis termometer? Mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk suhu? Halaman 13. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Jawab. Panas atau kalori dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Suatu suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. C. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Halaman 13. Apa yang diketahui tentang panas? Jawab. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Jawab. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Jawab. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh naik. Halaman 13. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Jawaban. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Suhu. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Panas. Satuan panas adalah kalori. Suhu adalah besaran. Panas adalah salah satu bentuk energi. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Halaman 14. Tuliskanlah kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Halaman 16. Nomor 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Jawab. Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Jawab. Perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jawab. Permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun, volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Halaman 19. Bersama dengan teman sebangkumu, lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis. 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si.
Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada: do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Halaman 21. Aspek lagu Cublak-Cublak Suweng, lagu Gundul-Gundul Pacul. Asal Jawa Tengah. Tangga nada slendro, pelok. Arti syair lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-cublak suweng, cublak suweng tempat suweng, suweng tenggelenter, suweng berserakan, mambu ketunhung gundel, baunya dituju gudel, Pak Empo lere-lere, Bapak empong menengok kanan kiri, sopo unggu delikake, siapa yang tertawa, dia yang menyembunyikan, sir pong dele kopong, hati yang kosong tanpa isi. Kesan gembira dan lincah. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, gundul cangkul sembrono, nyunggi wakul-kul gembelengan, membawa wakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul ngonglimpang segane dadi sak latar, bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Wakul ngeglimpang segane dadi sak latar, bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Kesan gagah dan sakral. Sekian dari saya ucapkan Om. Santi Om. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe